Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 4 mata pelajaran PKN untuk kelas 9, yaitu dengan bab keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua ada prinsip persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir adalah cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama adalah diharapkan setelah kita mempelajari bab ini, peserta didik mampu mengetahui makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan mencari contoh kasus konflik antar etnik, peserta didik mampu menunjukkan contoh masalah akibat keberagaman lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat secara berkelanjutan. Yang terakhir, melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menunjukkan cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman dengan baik dan benar. Dapat kita perhatikan gambar berikut ini. Meskipun memiliki ikatan darah, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anggota keluarga memiliki sifat atau watak berbeda-beda. Akan tetapi, semua perbedaan bersatu dalam satu keberagaman yang membangun keluarga. Contoh gambar berikut merupakan salah satu contoh bentuk keberagaman di lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Baik, kita masuk ke subbab pertama, yaitu hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kita ketahui apa itu makna dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah berbeda-beda. Itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Adapun makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia dapat kita buktikan dengan adanya keanekaragaman agama, suku bangsa, budaya, serta adat istiadat. Ada berapa agama yang ada di Indonesia, ada beberapa banyak suku bangsa dan budaya serta adat istiadat di Indonesia merupakan salah satu bukti yang sangat jelas bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Mengapa harus kita pelihara? Karena keberagaman yang ada di Indonesia ini sudah mendarah daging sejak zaman dahulu kala. Bahkan sebelum ada nama Indonesia, bahkan sebelum kita dijajah, sudah terdapat banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada beberapa bentuk keberagaman masyarakat Indonesia seperti agama, ras, golongan, suku bangsa, sosial budaya, dan adat istiadat. Seperti agama di kita ada Konghucu, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, Hindu. Kemudian untuk ras, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid. Kemudian untuk golongan, ada golongan kanan, ada golongan kiri, suku bangsa pun begitu. Dan adat istiadat. Ini merupakan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke bisa kita hitung berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu lebih dari yang dapat kita bayangkan. Kemudian adat istiadat, agama, ras, golongan, sosial, dan budaya, begitupun yang lainnya. Kemudian, apa itu makna persatuan dan kesatuan? Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan.
Persatuan merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam yang menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri terkenal dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia. Adapun arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu jua di sini kita memiliki suku, golongan, ras, dan agama yang berbeda-beda, tapi kita disatukan dalam satu negara Indonesia. Kita disatukan dalam satu kesatuan wilayah negara NKRI, seperti itu. Adapun ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita, yang pertama adalah adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Artinya, mau siapapun itu, mau agamanya apapun itu, di Indonesia sendiri, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih di Indonesia. Kemudian, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya paling unggul. Meskipun di Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak, tapi kita tetap disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis pada setiap warga negara. Nah, ini sikap nasionalis sendiri adalah sikap bagaimana kita mencintai negara kita sendiri. Kemudian ada tidak adanya sikap diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Diskriminatif itu sendiri adalah membeda-bedakan. Misalnya, si A memiliki warna kulit yang putih, kemudian B memiliki warna kulit sawo matang. Kita tidak bisa membedakan antara si A dengan si B. Kita tidak bisa mengucilkan si A karena tidak sama dengan si B. Itu. Kemudian tidak adanya sikap kesukuan atau kedaerahan. Kesukuan di sini berarti menganggap sukunya lebih penting dibandingkan suku yang lain. Ketika sudah dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia lah yang menjadi tujuan utama. Bukan adanya suku ini, suku A, suku B, atau daerah A, daerah B. Kita tetap satu. Bagaimana Indonesia memajukan negaranya sendiri tanpa memandang suku dan daerah. Dan yang terakhir adalah terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Nah, ini merupakan inti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Kalau misalnya kita percaya bahwa negara Indonesia itu memiliki suku, bangsa, dan ras yang berbeda-beda, tapi kita tidak bisa saling menghormati, maka itu merupakan penyelewengan dari bingkai Bhinneka Tunggal Ika sendiri, begitu. Slide selanjutnya yaitu tentang dampak positif dan negatif kebinekaan masyarakat Indonesia. Yang pertama, unsur kebinekaannya adalah etnik. Etnik ini berarti suku bangsa. Dampak positifnya, pengikat kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya karena kita satu etnik, jadi antar masyarakat itu bisa saling menguatkan. Kemudian dampak negatifnya adalah memicu timbulnya konflik untuk bersatu antar kelompok masyarakat. Karena tadi merasa satu etnik atau satu suku, maka timbullah kadang konflik antar suku. Itu adalah dampak negatifnya. Kemudian ada yang kedua, unsur kebinekaan agama. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah sangat krusial di negara Indonesia. Sifat kebinekaan memperkuat keinginan bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Ini merupakan dampak positifnya.
Sedangkan dampak negatifnya adalah disabilitas keamanan, disabilitas sosial ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Banyak sekali kasus-kasus mengenai unsur kebinekaan agama yang malah menjadi konflik di Indonesia. Yang ketiga, yaitu bahasa. Meskipun negara Indonesia memiliki bahasa nasional bahasa Indonesia, tapi seperti yang kita ketahui, antar daerah, bahkan satu pulau pun, kita bisa berbeda bahasa. Nah, ini dampak positifnya adalah mendorong munculnya paham yang menerima perbedaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya kekerasan karena kurangnya menghargai perbedaan. Kadang kita sadari, kita bisa saja melukai orang lain dengan perkataan kita yang justru orang lain tidak mengerti. Kadang misalnya kita mengejek orang yang tidak mengerti bahasa kita dengan bahasa ejekan yang kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah unsur kebinekaan budaya. Dampak positifnya adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kaya dengan keberagaman. Itu merupakan satu modal utama negara Indonesia bisa menunjukkan eksistensinya di negara luar. Sedangkan dampak negatifnya sendiri munculnya permusuhan karena pertentangan budaya. Kadang budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Papua itu berbeda-beda hingga banyak sekali muncul permusuhan karena pertentangan budaya. Tidak kita pungkiri ada beberapa wilayah yang sangat mengunggulkan budayanya sehingga tidak bisa menerima budaya wilayah lain. Nah, itu adalah dampak negatif dari kebinekaan masyarakat Indonesia. Yang kedua selanjutnya adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Nah, untuk ini persatuan pembangunan, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara merupakan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Jadi untuk pembahasan minggu ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.